Kita sudah di bulan Dzulhijjah, satu bulan yang banyak disebutkan dalam hadis Rasul, dalam banyak riwayat mengenai masalah keutamaannya. Antara lain, ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhil ayyam, yakni al-ashr. Tidak ada suatu hari yang lebih utama untuk beramal soleh dibandingkan dengan hari-hari ini, kata Nabi, pada saat di bulan Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah keutamaan tersebut dapat menandingi keutamaan jihad fi sabilillah? Jawaban beliau, walal jihadu fi sabilillah, keutamaan beramal soleh pada hari-hari tersebut dapat menandingi keutamaan jihad fi sabilillah. Lebih lanjut lagi kemudian beliau menjelaskan dengan sabdanya, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji, kecuali orang yang keluar dengan hartanya, jiwanya, raganya untuk berjihad fi sabilillah dan dia tidak pulang lagi, kecuali mati syahid, berkorban dengan jiwanya, hartanya, raganya, semua dia korbankan untuk Allah dan tidak pulang lagi, maka itu tidak tertandingi. Tetapi jika bukan ini, maka meskipun jihad fi sabilillah pada hari-hari ini lebih utama beramal soleh di hari-hari ini. Dan kita juga mengetahui bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang dilarang untuk berperang. Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di sini ada anjuran bagi kita untuk memperbanyak amal soleh secara umum, seperti membaca Al-Quran, sedekah, zikrullah, termasuk di dalamnya takbir. Takbir yang dimaksud adalah takbir mutlak, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, seperti sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah, itu memperbanyak membaca takbir meskipun sedang ada di tempat perbelanjaan, meskipun sedang berada di tempat di pasar, itu memperbanyak membaca takbir. Nah, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, berbeda dengan takbir muqayyad, takbir yang sifatnya khusus, itu baru dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah selepas sholat subuh dan berakhir selepas sholat asar pada hari ke-13 atau hari tasyrik yang terakhir. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang lain adalah puasa. Jadi kita bisa memperbanyak puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun demikian, dalil khusus hanya untuk tanggal 9. Lalu yang 1 sampai 8, yang 1 sampai 8 yang kita gunakan adalah dalil umum, dalil keutamaan memperbanyak amal soleh, karena puasa termasuk amal soleh. Maka kita bisa memperbanyak puasa karena puasa termasuk amal soleh. Bisa kita kerjakan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang ke-9 itu dalil puasa khusus. Suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang puasa tanggal 9 ini atau puasa Arafah. Disebut puasa Arafah karena saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada saat orang-orang wukuf di Arafah atau puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jawaban beliau, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah
menebus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi Nabi menyebutkan puasa tanggal 9 itu menebus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Maka Bapak Ibu, bagi kita yang punya kesempatan untuk berpuasa agar tidak meninggalkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, karena keutamaannya sebagai kafarat, sebagai penebus dosa-dosa selama 2 tahun. Berbeda dengan 1 sampai 8, itu dalilnya dalil umum tentang keutamaan memperbanyak amal soleh. Lalu bagaimana dengan puasa tanggal 8 secara khusus yang banyak disebut oleh orang sebagai puasa tarwiyah? Nah Bapak dan Ibu, untuk tarwiyah memang ada hadisnya. Sayangnya hadis ini disebutkan di dalam kitab Maudu'at yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mengumpulkan hadis palsu, maka namanya kitabnya Maudu'at. Maudu'at itu kumpulan-kumpulan hadis palsu. Kenapa di sana disebut palsu? Kata Imam Ibnul Jauzi, karena di sana ada tokoh namanya At-Tibbi. Nah, At-Tibbi ini dikenal sebagai seorang pendusta, kata Imam Ibnul Jauzi. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya dia seorang pendusta, maka tidak sahih dan dikumpulkan oleh beliau dalam kitabnya, kitab kumpulan hadis palsu. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang awam tentang hadis, itu memang perlu memiliki buku tentang kumpulan hadis palsu. Gunanya untuk apa? Untuk ngecek ini hadisnya palsu apa bukan. Kalau ada di kumpulan hadis palsu, berarti hadisnya palsu. Jadi kadang-kadang kita juga perlu tahu. Memang sebagian orang mengatakan gopo di buku hadis palsu. Ya, untuk mengetahui bahwasanya hadis itu palsu, karena kita awam tentang ilmu takhrij hadis ini sahih apa enggak. Nah, caranya punya kitab sahih, punya kitab palsu. Nah, kalau di kitab palsu berarti palsu, di kitab sahih berarti sahih, di kitab dhaif berarti dhaif. Nah, maka puasa tanggal 8 secara khusus itu hadisnya palsu menurut Imam Ibnul Jauzi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tetapi berpuasa pada tanggal 8 bermaksud memperbanyak amal soleh itu boleh dilakukan karena keutamaan beramal soleh. Amal soleh yang lain yang bisa kita kerjakan di bulan ini adalah melaksanakan ibadah kurban yang merupakan syiar Allah, dan ini merupakan bentuk ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk bentuk ketakwaan hati. Yakni di antara syiar tersebut adalah ibadah kurban, atau yang dikenal dalam kitab fikih sebagai udhiyah. Dan inilah ibadah prosesi penyembelihan yang dikenal di dalam Islam adalah kurban.